Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya Ananda hebat kelas 4? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar tematik tema 4. Kita belajar tentang cerita fiksi dan kenampakan alam. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya, mari kita simak ayat Al-Quran, Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Bismillahirrahmanirrahim. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Alhamdulillah, terima kasih Ananda yang sudah membaca dan menyimak Quran Surat Al-Baqarah ayat 164. Semoga kita semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika sedang melewati sebuah pantai yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Salman teringat pada sebuah cerita daerah yakni kisah Maling Kundang. Yuk kita simak teman-teman. Di daerah Sumatera Barat, seorang ibu dan anaknya yang sangat miskin. Sang ibu harus bekerja keras agar mereka berdua bisa makan. Nama anak dari ibu ini adalah Malin Kundang. Dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk membesarkan dirinya, Malin memutuskan untuk pergi merantau agar dapat menjadi kaya raya setelah kembali ke kampung halamannya kelak. Meski awalnya sang ibu tidak menyetujui, tapi Malin Kundang tetap pergi. Segala rintangan selama ia berlayar berhasil ia lalui. Sampai akhirnya ia sampai di sebuah desa dan mulai berdagang di sana. Lama-kelamaan, Malin berhasil menjadi seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi istrinya. Ketenaran Malin Kundang sebagai saudagar kaya terdengar juga sampai ke desa asalnya. Sang ibu yang setia menanti kabar dari anaknya jadi ingin bertemu dengan anaknya yang telah lama berkelana itu. Ia rajin ke dermaga berharap anaknya akan singgah di sana.
Suatu hari, Malin mengajak istrinya berlayar dan berlabuh di dermaga dekat desanya. Di sana ia disambut meriah oleh para penduduk setempat. Di antara mereka ada sang ibu, mencoba menyelinap di tengah keramaian. Malin Kundang nan gagah sempat tidak dikenali oleh sang ibu. Tapi ketika ia melihat tanda di tangannya, yakinlah ibu itu bahwa saudagar yang gagah itu adalah anaknya. Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama tanpa mengirimkan ibu kabar, nak? Kata Ibu Malin sambil memeluk Malin Kundang. Saat melihat wanita tua yang berpakaian lusuh dan kotor itu berani memeluknya, Malin Kundang menjadi marah meskipun ia mengetahui bahwa wanita tua itu adalah ibunya. Dia malu bila hal ini diketahui oleh istri dan juga anak buahnya. Kau bukan ibuku, perempuan tua. Pergi dan enyahlah kau dari hadapanku, ujar Malin Kundang kasar. Mendapat perlakuan seperti itu dari anaknya, Ibu Malin Kundang sangat terkejut. Ia tidak menduga anaknya menjadi anak durhaka. Lalu ia pun berucap, "Oh Malin, anakku, mengapa kau lupakan ibumu? Kau memang anak durhaka. Kukutuk kau jadi batu." Ucapan sang ibu kandung dari Malin Kundang itu benar terjadi. Seketika ada cahaya dari langit mengenai tubuh Malin Kundang dan membuatnya membatu, tak bisa bergerak. Sampai sekarang, di pantai air manis di daerah Padang, masih ada batu yang memang mirip seseorang yang sedang merunduk. Batu itu disebut batu Malin Kundang. Alhamdulillah, terima kasih Ananda yang sudah menyimak cerita Malin Kundang dengan baik hari ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran darinya, yaitu marilah kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua agar tidak menjadi anak yang durhaka. Baiklah Ananda, kita akan masuk ke kegiatan 2, ya, mengenal jenis-jenis kenampakan alam. Latar tempat cerita yang berjudul Malin Kundang adalah daerah pantai. Menurut kalian, apakah pantai merupakan bagian dari kenampakan alam? Agar dapat memahaminya, mari kita simak materi kenampakan alam berikut ini. Tetap semangat Ananda hebat! Apakah itu kenampakan alam? Kenampakan alam adalah lingkungan yang sudah ada sejak dahulu dan merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenampakan alam terbentuk secara alamiah. Kenampakan alam bisa berupa daratan dan perairan. Kenampakan alam terdiri atas beberapa jenis sebagai berikut. Yang pertama, gunung. Gunung adalah penampakan alam yang menjulang dengan minimal ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Selanjutnya, pegunungan. Pegunungan adalah rangkaian gunung yang saling berhubungan. Selanjutnya, bukit. Bukit adalah gundukan tanah yang lebih tinggi dari tempat sekitarnya. Selanjutnya, lembah. Lembah adalah wilayah daratan yang sangat rendah
serta cekung terdapat di kaki gunung. Selanjutnya, tanjung. Tanjung atau semenanjung adalah daratan yang menjorok ke laut. Selanjutnya, danau. Danau adalah genangan air sangat luas yang dikelilingi daratan. Selanjutnya, sungai. Sungai adalah aliran air yang besar yang terdapat di darat. Selanjutnya, teluk. Teluk adalah bagian laut yang menjorok ke daratan. Selanjutnya, selat. Selat adalah laut sempit yang menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Waduk adalah bendungan atau dam yang merupakan danau buatan. Waduk dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi, perikanan, pembangkit listrik, dan wisata. Sawah adalah tanah yang digarap dan diairi untuk tempat menanam padi. Perkebunan adalah area yang sengaja dibuat untuk ditanami tanaman produktif seperti kelapa sawit, kopi, teh, coklat, karet, tembakau, tebu, dan lain-lain. Baiklah, Ananda, apakah sudah siap bermain kuis hari ini? Kuis tematik hari ini akan Bu Guru kirimkan menggunakan Google Form. Silakan Ananda pelajari materi hari ini dengan baik sebagai persiapan untuk menjawab kuis tematik hari ini. Semangat terus Ananda, hebat! Alhamdulillah, rangkaian video hari ini telah selesai. Bu Guru ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang sudah menyaksikan video hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.